Jadi tersangka ruda paksa, pria tanpa dua tangan akui tertekan. Biar Tuhan yang balas, ambil hikmahnya. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang mahasiswa tunadaksa bernama Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung, 21 tahun, kini menghadapi sorotan tajam. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Namun, kisahnya penuh liku dan memicu berbagai pertanyaan. Agus, yang dikenal sebagai mahasiswa semester 7, mengaku kejadian ini bermula saat ia meminta bantuan seorang wanita untuk diantarkan ke kampus. Namun, alih-alih ke kampus, wanita tersebut membawanya ke sebuah homestay di kota Mataram. Dia yang bayar, dia yang buka pintu, bahkan dia yang melepas pakaian saya. Saya merasa ini jebakan, ungkap Agus, Minggu, 1 Desember 2024. Agus mengatakan ia tak bisa melawan karena situasinya sangat rentan. Saya sudah tanpa busana, mau teriak pun malu, jelasnya. Sebagai penyandang tunadaksa tanpa kedua tangan, Agus mempertanyakan logika di balik tuduhan tersebut. Bagaimana mungkin saya melakukan kekerasan seksual? Bapak Ibu lihat sendiri, saya tidak punya tangan, katanya. Namun, polisi memiliki pandangan berbeda. Menurut Kombes Pol Syarif Hidayat dari Dirkrimum Polda NTB, Agus diduga memanfaatkan kondisi fisiknya untuk mencari korban yang rentan secara emosional. Ia disebut menjalankan aksinya menggunakan kakinya, seperti dalam aktivitas sehari-hari. Polisi juga mengungkap latar belakang Agus yang penuh tekanan sejak kecil, termasuk pengalaman bullying. Hal ini, ditambah pengaruh judi dan minuman keras, disebut menjadi faktor yang melatar belakangi tindakannya. Meski begitu, Agus menegaskan dirinya ingin kasus ini segera selesai. Saya tidak akan menuntut siapapun yang mencemarkan nama baik saya. Biar Tuhan yang membalas, ujarnya dengan nada pasrah. Polisi memutuskan tidak menahan Agus karena ia dianggap kooperatif selama proses hukum. Namun, ia tetap dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di balik semua itu, Agus berharap bisa kembali ke kehidupannya yang normal. Saya ingin kuliah, kerja, main gamelan. Saya berharap kasus ini selesai dan bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, tuturnya. Kisah ini bukan hanya tentang hukum, tetapi juga menggambarkan dilema moral dan sosial yang kompleks. Akankah Agus mampu membuktikan dirinya tidak bersalah? Atau, akankah bukti membawa kebenaran lain? Waktu yang akan menjawab.